Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu, kalau dengar nama Rasulullah wajib salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang banyak pusing dan stres. Memang kita banyak pusing. Siapa yang tidak stres? Coba angkat tangan. Yang tidak stres angkat tangan. Tidak ada kan? Tapi yang stres angkat tangan. Malah duluan. Bapak Ibu, kita di dunia ini tidak bakal masuk surga kalau belum stres. Artinya apa? Kita tidak bakal masuk surga kalau belum menghadapi kesusahan. Jangan orang berharap bisa senang dunia dan senang di akhirat. Secara adil, orang yang memperjuangkan sesuatu harus capek, baru dia sukses dan berhasil dan menikmati hasil perjuangannya. Begitu juga kita di dunia ini memperjuang kita agar kita sama-sama kembali ke rumah kita, tempat asal kita. Tahu Bapak Ibu kita asli dari mana? Berasal dari mana? Dari Aceh. Kok dari Aceh sih? Kita berasal dari surga. Sebab diturunkan Nabi Adam, kita ikut turun. Sekarang kita mesti sama-sama berjuang supaya kita kembali kepada rumah kita, tempat asal kita, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang memperjuangkan untuk kembali ke surga, tapi dia lupa tidak menjaga hal-hal, seolah-olah dia ingin mampir dulu ke neraka. Mau gak mampir ke neraka? Hah? Yang benar. Ini kamu menuju ke surga mesti lewat neraka. Kan ada jembatan Siratal Mustaqim. Tapi melalui jembatan itu, supaya kita selamat, kita mesti mempelajari perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu semua, setiap tahun di seluruh Indonesia merayakan dan membuat acara beringati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita fahami, bukan sebatas kita hadiri acara, meramaikan acara, mendatangkan dan menyambut undangan, tapi yang lebih utama itu bagaimana kita bisa membawa kehidupan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita sama-sama dapat syafaat beliau nanti dan kemudian masuk surga, tidak lewat neraka. Tapi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada di antara umatku yang memaksa diri masuk neraka karena dia sebagai orang muslim, tapi dia tidak berkenan mengamalkan agama Islamnya. Aceh gerbang terutama
dan gerbang pertama masuknya Islam ke Indonesia. Dan 2 tahun lalu waktu saya beracara tabligh akbar di Masjid Baitur Rahman, saya berkata, kalau belum bangkit orang Aceh kembali ke masa dulu, gerbangnya masuk Islam ke Indonesia, Indonesia tak bakal bisa makmur. Kuncinya di sini Aceh. Kemakmuran Indonesia, Indonesia dari ujung ke ujung bisa mengenal Islam karena Islam datang lewati Aceh. Tapi apa yang terjadi sekarang? Padahal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan peringatan supaya kita ingat dan sadar kembali kepada masa lalu kita. Islam yang sejati, Islam yang sempurna. Kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita menjadi bermulia akhlak, menjadi orang berguna bagi orang lain, saling cinta, saling isi dan saling memaafkan. Itulah perjuangan Nabi kita yang telah dijalankan oleh orang Aceh masa dulu. Yang semestinya kita bangga terhadap sejarah kita. Aceh tersebut serambi Makkah. Dan tadi ada suara Madinah. Apalagi serambi Makkah, Imam Madinah berceramah Madinah lagi. Alhamdulillah. Itu yang tadi adik saya, adik kandung ya. Tapi nomor 8. Saya kan nomor 1. Saya punya saudara 12. Subhanallah. Aduh sih, subhanallah. Supaya tambah barakah. 12, 9 laki-laki, 3 perempuan. Dari saudara saya 12 penghafal Al-Quran ada 9. Hafal 30 juz, bukan juz 30. Dan ini adik saya nomor 8. Walaupun dia masih menetap di Madinah, tapi saya selalu jemput beliau untuk datang membantu dakwah di Indonesia. Dan saya mendoakan mudah-mudahan dapat jodoh di Indonesia supaya bisa menetap di Indonesia seperti saya. Setuju? Udah cariin jodoh dong. Kok setuju mulu sih? Ya usaha supaya dia tak pulang dari Aceh bawa istri. Nanti panitia tolong bantu ya foto-foto yang cantik-cantik nih. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu, salah satu nikmat yang kita miliki yang semestinya kita jaga, kita syukuri, dan kita senantiasa bangga terhadap nikmat itu, kita orang Islam. Itu merupakan nikmat besar yang cukup dilalaikan oleh banyak manusia. Apalagi Bapak Ibu yang dilahirkan atas agama Islam, karena Bapak Ibu kita memang orang Islam. Jadi kita ikut keturunan orang Islam. Yang semestinya bukan hanya kita menjadi keturunan orang Islam, tapi kita juga menjadi orang Muslim sejati yang mempelajari Islam dari kitabullah dan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan jadi kita orang Islam KTP. Tahu nggak Islam KTP? Hah? Nonton ya? Oh, fantas kita banyak stres. Karena setahu saya kakek nenek kita yang orang memperjuangkan Islam se-Indonesia melalui Aceh, mereka kalau sudah masuknya waktu maghrib, mereka menghabiskan waktu antara maghrib sama isya baca Yasin, baca Quran, berzikir kepada Allah dan doa. Begitu salat isya, sudah mereka pulang masing-masing ke rumahnya, makan malam dan langsung tidur. Sebelum subuh sudah bangun,
laksanakan salat malam, memohon barakah sepanjang umurnya dan sepanjang hari-harinya mencari nafkah dan rezeki, Allah berkahi dengan apa adanya. Walaupun sedikit pendapatan mereka, kakek nenek kita dulu, tapi Allah berkahi, berkah rezeki, berkah umur, panjang umur dan sehat. Kita aja belum tua sudah sakit duluan. Ini menjadi tanda bertanya, tanda tanya yang mesti kita tahu jawabannya. Kenapa orang terdahulu mendahului kita, kakek nenek kita bisa panjang umur tapi mereka sehat, hidup mereka susah tapi nikmat, bisa merasa kehidupan nyaman. Kenapa sekarang kita, bahkan kita bisa memiliki banyak nikmat tapi kita belum merasa puas? Karena kita tinggalkan budaya asal kita. Kita umat Nabi Muhammad yang Allah turunkan Al-Quran menjadi Quran, kitabullah yang suci, membawa kita selamat dunia akhirat, malah kita jarang membaca Al-Quran. Bisa berhari-hari Bapak Ibu lewat tidak baca Quran. Bahkan ada orang suka baca Al-Quran rutin, tapi ketika ada orang meninggal, emang Quran saja untuk orang meninggal? Kita orang yang hidup bagaimana? Apakah Bapak Ibu kita tidak malu di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah? Juga berapa orang yang datang karena peringati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ditanya, Bapak Ibu cinta Rasul atau tidak? Jawab, cinta Rasul atau tidak? Cinta. Memang semua yang datang karena cinta Rasul. Tapi apakah dengan cinta Rasul cukup bukti kita datangi acara macam ini? Atau ada bukti-bukti yang lain yang mesti kita jaga? Adalah perintah Rasul kita laksanakan salat di masjid, perintah Rasul kita menjaga Al-Quran. Bapak Ibu, saya ingin Anda bertanya diri sendiri, apakah kita tidak malu berhari-hari lewat tidak baca kitabullah? Malu kan? Apa yang nanti kita jawab di hadapan Allah? Yang kita semua ingin hidup selamat dan sampai nanti di akhirat masuk surga, tambah lewati neraka, tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita di dunia ingin mendapatkan rezeki yang banyak, harus kita berusaha, berikhtiar, bekerja keras pagi, siang, sore, bahkan sampai malam kita mencari nafkah dan rezeki. Kita tidak pernah merasa lelah karena uang untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, keselamatan kita di akhirat. Apakah kita sudah memperjuangkan? Apakah kita sudah lelah, capek pagi, siang, sore dan malam kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah dan membuktikan cinta kita kepada Rasul supaya kita selamat nanti dari neraka Jahannam? Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini sangat serius. Seriusnya luar biasa. Tidak bisa main-main. Waktu kita main-main, Islam tidak melarang, silahkan. Saya aja suka main bola. Ini lapangan bola ya. Coba kalau pagi ini saya main bola, dari gawang saya bisa indak bola sampai gawang lagi, masuk gol lagi. Tindakan bola itu luar biasa. Saya kemarin bermain bola sama Ustaz Arifin. Saya bilang sama Ustaz Arifin, kalau Ustaz mau menang di mainan ini, tolong main sama saya, jangan lawan saya. Kalau lawan saya pasti kalah Ustaz. Alhamdulillah dia ikut sama saya. Kita buat klub Ali Jabir dan Arifin Ilham. Satu klub lain murid-murid kita. Alhamdulillah menang 17-0. Tahu masalahnya apa? Tak ada satu murid pun berani ambil bola kalau saya megang bolanya. Takut kualat katanya.
Apalagi saya tendang bola, kipernya malah usir. Kenapa Pak? Luruskan saf. Kita juga pemain. Jangan Bapak Ibu berfikir kita sebagai ustaz berdakwah, berceramah di mana-mana, diundang ke mana-mana, bahkan sibuk. Baru saja kemarin saya tiba dari Papua. Dan saya berusaha mencari orang-orang, katanya orang Papua kan belum terbiasa pakaian ya. Bahkan sekarang sudah orang Papua sudah belajar berpakaian, malah orang Jakarta lagi belajar telanjang. Astaghfirullahalazim. Walaupun kita sibuk berdakwah setiap hari, bahkan bisa kita menerima berbulan lebih dari 200 undangan permintaan jemaah dari mana-mana. Bukan hanya Indonesia, bahkan dari luar negeri. Tapi semua kita alhamdulillah bisa susunkan waktu. Ada waktu salat malam, ada waktu baca Al-Quran, ada waktu silaturrahim, ada waktu kita sempatkan untuk jamaah, tanya jawab dengan jamaah. Kita buka rumah kita, orang bisa datang silaturrahim. Belum lagi kita menerima undangan dan kita berusaha menghadiri undangan di mana saja. Dan di samping itu semua dan kesibukan itu semua, masih ada kesempatan untuk berhiburan, main bola, main futsal, main fitness, main hal-hal yang lain yang kita perlu dalam sehari-hari untuk rubah diri, untuk menjaga kesihatan, untuk menjaga olahraga. Ini orang Muslim. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Mukmin yang kuat lebih disayangi Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat yang apa? Mukmin kuat ilmu, kuat fisik, kuat ibadah, kuat usaha, kuat bekerja, kuat mencari nafkah dan rezeki. Semua dia kuat. Tidak ada sifat malas. Kita semangat untuk menonton bola Liga Inggris sampai dekat subuh. Kita tidak pernah bosan nonton bola. Apalagi anak-anak kita. Kalau kita tanya anak kita siapa nama bapa Rasulullah saja, kurang tahu. Tapi Cristiano Ronaldo tahu. Betul enggak? Saya kemarin bawa seorang, saya tanya, siapa nama bapaknya Rasul? Dia bilang, saya tahu nama Rasul aja, namanya Muhammad. Terus bapaknya siapa nama? Kalau tidak salah Abu Lahab ya. Astaghfirullahaladzim. Malu kita bapak ibu sebagai umat Islam yang baru saja bapak ibu berkata cinta Rasul, namanya saja tidak tahu. Bahkan yang lebih parah kalau kita melihat Indonesia yang dikenal negara yang terbesar jumlah orang Islam, negara yang terbesar sedunia penduduknya Islam, tapi ternyata lebih dari separuhnya mereka tidak salat. Tak salat. Bapak ibu, ada orang Muslim tidak salat? Ada enggak? Ada. Banyak. Di Indonesia lagi. Banyak. Bahkan waktu saya pernah mengundang guru saya dari Madinah, ada pertanyaan dari jamaah dalam sebuah acara. Kata orang itu, tolong guru sampaikan nasihat kepada seorang Muslim tidak salat. Begitu saya sampaikan pertanyaannya, guru saya dari Madinah kaget. Dia bertanya saya kembali, emang ada orang Muslim tidak salat? Saya malu mau jawab apa. Jujur guru,
ada orang Muslim tidak salat. Apa jawab beliau? Kalau ada orang Muslim tidak salat, dia bukan Muslim lagi. Karena begitu dia tinggalkan salat, berarti dia tinggalkan agama. Karena salat tiang agama, tinggalkan salat jatuh agama. Dia tidak pantas dipanggil orang Islam. Bahkan di dalam fikih, orang Muslim yang sudah meninggal tapi disaksikan oleh orang kampungnya, orang itu tidak salat, tidak boleh disalati jenazah, tidak boleh dibawa masuk masjid, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Muslim. Sejauh mana itu hukuman yang begitu keras dan begitu tegas terhadap orang Muslim. Tapi orang Muslim yang bagaimana? Islam, Bapak Ibu, bukan sebuah agama yang sulit. Justru agama Islam yang termudah. Dan buktinya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya alam makhluk jin dan manusia, bahkan semesta alam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerapkan dalam kehidupannya menghadapi bermacam manusia, bahkan binatang pun telah merasakan kasih sayangnya Rasul. Rasul kita menajarkan kalau kita memberikan minum kepada binatang dapat pahala sedekah. Apalagi kalau kita bantu orang manusia. Kalau kita perhatian binatang saja dihargai amalan kita oleh agama Islam. Mana ada agama selain Islam yang peduli kepada manusia, kepada binatang, bahkan kepada tanam-tanaman. Itu Islam. Agama yang sempurna yang kita semua membacakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan. Itu kita baca. Tapi sebelum kita baca, harus kita fikirkan, harus kita hayati. Aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku. Kalau kita sudah menjanjikan, ini menjadi sebuah janji kita kepada Allah, aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku, berarti yang datang dari Tuhan kita Allah, nikmat kita terima dan kita syukuri. Kalau yang kita terima dari Allah, ujian, kita terima dan kita hadapi dengan sabar. Begitu orang mukmin hidupnya antara syukur dan sabar. Separuh iman syukur dan separuh iman sabar. Dengan syukur dan sabar kita bisa mendapatkan iman yang sempurna. La in syakartum la azidannakum. Syukuri yang sudah ada terjamin, yang belum ada jadi ada. Kenapa banyak kita pusing? Karena kita selalu berdoa meminta sama Allah. Sebelum kita minta, kita lupa mensyukuri yang sudah Allah berikan. Lunasi dulu sama Allah, baru minta yang baru. Kalau kita selalu syukuri yang sudah ada, terjamin. Yang belum ada jadi ada. La in syakartum la azidannakum. Bapak Ibu, banyak cerita-cerita Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi saya singkatkan dalam beberapa amalan yang insya-Allah menjadi berguna, bermanfaat bagi Bapak Ibu. Yang pertama, mulai malam ini kita jaga ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mulai malam ini
tidak boleh bapa ibu tidur kecuali dalam keadaan wudu. Apa manfaat wudu kita mau tidur? Wudu kan kita biasa wudu untuk salat, tapi kenapa kita wudu untuk tidur? Seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan tidur, kita meninggal dalam keadaan suci. Bahkan ada riwayat orang muslim yang lagi tidur dalam keadaan wudu didoakan oleh malaikat sampai kita bangun, ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah. Subhanallah. Dan doa malaikat makbul. Oleh kerana itu mulai malam ini bapa ibu saya mohon, Bu, ibu kemana sih? Kok diam sih? Jumpa angkat tangan semua. Bu, angkat tangan semua dah. Belakang. Alhamdulillah masih hidup. Saya mohon, manfaatnya sangat luar biasa. Mulai malam ini mau tidur, mohon maaf walaupun ibu-ibu tidak salat karena lagi halangan, boleh wudu. Karena wudu di sini bukan untuk salat, tapi untuk mau tidur. Supaya apa? Dapat dua. Didoakan oleh malaikat sepanjang kita tidur. Yang kedua, seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan tidur, kita meninggal dunia dalam keadaan suci. Siap? Yang kedua, diusahakan sebelum tidur salat 2 rakaat nawaitu salat malam, ditutupi 1 rakaat witir. Walaupun bapa ibu ada yang suka bangun nanti di tengah malam, boleh salat malam lagi, karena salat malam tidak harus tidur dulu. Waktu salat malam mulai habis isya sampai subuh. Kenapa saya menyampaikan jaga witir sebelum tidur? Itu wasiat Rasulullah kepada Abi Hurairah radhiyallahu an. Waktu Abu Hurairah minta, ya Rasulullah, tolong berikan nasihat. Kata Rasul, jaga witir sebelum tidur. Apa manfaat witir sebelum tidur? Seandainya kita tidak sempat bangun lagi nanti di tengah malam, kita sudah tertulis sudah salat ahli malam. Alhamdulillah. Salat malam tidak perlu 8, 11 atau 20 atau berapapun. Walaupun kita 2 rakaat tutup 1 witir, sudah salat malam. Karena Allah lebih senang amalan hamba sedikit demi sedikit, tapi bukan roti, rutin. Wattini wazzaitun, rutin. Allah suka sedikit demi sedikit tapi istiqamah, daripada banyak tapi terputus. Yang ketiga, mohon tidak boleh lagi lewat 1 hari belum baca Al-Quran walaupun 1 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallah. Lepas subuh kan? Pas kita zuhur, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallah. Habis asar, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallah. Sedikit tapi
Kok roti coklat sih? Rutin. Tapi jalan kita habis ceramah kita merasa diri semangat. Ternyata selama ini saya ninggalin Al-Quran. Saya malu sama Allah dan Rasulnya. Insya Allah saya mulai hari ini akan banyak baca Quran. Pas pulang rumah dia buka Al-Quran, baca sambil habis Al-Baqarah. Semangat lagi, baca Ali Imran. Tinggi lagi imannya, baca An-Nisa. Tapi habis itu 1 tahun dah baca-baca. Semangatnya diatur. Bagus semangat, tapi diatur, disesuaikan supaya semangatnya itu bisa lama, jangan hanya sebentar. Terus yang keempat, ada satu doa. Saya minta anak-anak boleh berdiri. Anak-anak di depan, adik-adik, dek, mohon berdiri saja adik. Sini, adik, ayo ikut saya ya. Ikut bacaan itu ya. Ini khusus untuk anak kita, untuk bapak, untuk ibu. Insya Allah doa ini luar biasa. Memberikan perlindungan, memberikan kecukupan, memberikan berkahnya sepanjang hari untuk kita maupun anak-anak kita. Adik-adik boleh mohon berdiri. Ya, ya pintar sayang, ya berdiri. Situ dik. Ayo. Ayo ikut saya ya. Bu, tepuk tangan buat anaknya. Yang semangat. Pak, tolong tepuk tangan buat anaknya. Tolong ini ikutin saya. Dan ini doa khusus untuk semua, terutama buat anak-anak kita. Tolong biasakan anak kita membaca. Doa itu sangat sederhana, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Itulah ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikutin saya ya. Bismillah. Bismillah. Yang semangat dong. Bismillah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Sekali lagi. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Ayo, siapa yang sudah hafal? Ayo sini, yang sudah hafal sini maju. Sini. Ada hadiahnya 100.000. Mau nggak? Atau mau 1.000? Ayo, siapa? Ayo dek, ayo dek, sini sayang. Siapa yang sudah hafal? Ayo sini maju, yang sudah boleh maju sini. Sini adik. Ayo, jangan malu ya. Ayo pintar, ayo tepuk tangan semua. Ya semangat sayang. Tolong bantu panitia. Tepuk tangan semua. Nah, siapa lagi ya? 2. Kok cowok ni kalah sih? Cowok, adik, sayang, masa ada 1 pun hafal? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh salam? Ini cantik-cantik. Assalamualaikum. Sini dia. Sini. Apa kabar? Alhamdulillah. Siapa namanya? Lutfia Balqis. Masya Allah, nama Arab tuh. Memang turunan Arab ya? Siapa namanya? Suci Fitria. Apa ya?
Bisa hafal? Hah? Siapa namanya lagi? Suci Fitria. Suci Fitria, Masya Allah. Mudah-mudahan suci lahir batin. Farah Nabila. Farah Nabi, Masya Allah, semua nama Arab ya. Ya kayaknya mau nikah di sini, Pak. Nampaknya turunan Arab kayaknya. Nah, sudah hafal doa tadi? Sama siapa ke sini? Sama mama. Terus Bapak? Apa? Bapak mana? Bapak di rumah. Kalau di Arab yang kita tahu bapak di luar, ibu yang di rumah. Kok di sini terbalik sih? Ngapain di rumah? Tahu? Jangan-jangan punya istri lagi ya? Kalau bapak mau nikah lagi boleh nggak? Enggak. Ini ajaran ibu ya? Sayang sama ibu atau sama bapak? Sayang dua-duanya. Enggak, harus satu, nggak boleh dua-duanya. Milih yang mana? Ibu. Saya juga sayang sama ibu. Mwah. Biasa gitu. Sama siapa sih? Sama mama. Bapaknya? Enggak ada. Ini sudah enggak ada atau apa? Sayang sama mama? Sayang. Mamanya mana? Itu. Jantung juga seperti kamu ya? Enggak tahu. Sama siapa? Orang tua. Dua-duanya? Ya. Mana bapak? Di situ. Malah angkat tangan? Kebanyakan angkat tangan yang mana sih? Ini adik, siapa namanya? Oh, namanya itu. Hah? Itu. Oh, jadi namanya itu. Terus bapak di mana? Hah? Bapak. Itu juga. Oh, luar biasa. Jadi namanya itu dan bapaknya itu. Subhanallah. Terus siapa? Zikrian. Masya Allah. Siapa? Furkan. Sama siapa? Ayah. Ini siapa nih? Abang. Abang atau teman? Abang. Sayang sama abang? Sayang. Ada mama juga di sini? Kok sayang dimukul sih? Kok sakit perut? Ini kan hidungnya mancung juga ya. Ini banyak turunan Arab ya. Ada mama juga di sini? Ada. Sayang. Sayang. Sayang sama mama tuh sama bapak? Mama. Mama. Dua-duanya mama, terus bapaknya gimana sih? Gak tahu? Terus gak sayang sama bapak ya? Sayang. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Terus Mama. bapak enggak? Enggak. Alhamdulillah. Masih sayang sama bapak juga ya? Iya. Dan sayang sama bapak. Bilang bah, Bapak. bilang bah, Pak. aku cintamu. Kok dia malu sih? Bilang aku cintamu bah. Pak. Kami doakan semoga anak-anak ini semua menjadi ahli surga, menjadi penghafal Al-Quran, dan insya Allah menjaga nama baik keluarga kita semua. Amin. Ayo coba bacain doa tadi. A'udzu billahi. Mana a'udzu billahi? Doanya tadi yang saya bacain sudah hafal. Ayo langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Betul. Satu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Tepuk tangan semua. Ya, bentar juga ya. Loh, nih. Nggak sayang sama bapak ya? Sayang. Alhamdulillah. Udah akhirnya sayang. Ayo, coba baca doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Tapi cukup bagus ya? Baguslah. Dan ini baru belajar. Yang penting dia sudah mau datang ke sini, itu sudah langkah pertama, berani. Yang kedua, karena pertama kali, tapi insya Allah teruskan menjadi kebiasaan. Saya mohon semua bapak ibu, termasuk adik-adik, tolong biasakan diri membaca doa ini setiap keluar rumah. Manfaatnya apa? Dilindungi dari kecelakaan, diberikan kecukupan rezeki, dan diberikan petunjuk oleh Allah dalam segala aktivitas kita. Ya, saya mohon lagi dijaga ya. Mohon tepuk tangan semua. Mohon sekali lagi kita sama-sama membacakan doa tadi supaya insya-Allah mulai hari ini tidak boleh ditinggal lagi. Ibu-ibu lagi tidak salat karena halangan, tidak masalah membaca doa ini. Karena doa ini bukan ayat Quran, cukup kita baca karena dia memang doa, dan doa tidak harus dalam keadaan suci. Ya, Bismillah sama-sama. Bismillah. Yang semangat. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang terakhir, saya berikan amalan insya-Allah untuk kesembuhan segala penyakit kita. Tidak perlu kita menunggu Habib, menunggu Syekh, menunggu Kiai untuk mendoakan atau mengobati kita. Saya kasih khusus hadiah emas untuk bapak ibu, bisa mengobati diri sendiri tanpa menunggu siapa-siapa. Sangat mudah, sangat sederhana, bisa semua laksanakan. Manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Bapak ibu, setiap anda mau minum, boleh anda simpan di kamar, di mana saja. Intinya setiap anda mau minum air, sebelum anda minum silahkan bacakan dalam air itu Al-Fatihah 7 kali. Habis lepas baca Al-Fatihah 7 kali, tiup 3 kali. Kemudian silahkan minum. Buat teh, buat susu dari air itu. Untuk anak kita, untuk suami kita, untuk istri kita. Subhanallah, sangat bermanfaat. Memberikan ketenangan hati, menyembuhkan penyakit kita, dan dikabulkan hajat kita. Al-Fatihah merubah doa, berguna bagi orang mayat yang sudah meninggal, apalagi yang masih hidup, sangat berguna. Dan saya berkata 7 kali karena memang ada rahasia banyak di angka 7. Langit 7, bumi 7, hari-hari kita 7, dan banyak angka-angka 7 di dalam hadis Rasulullah SAW yang mensunnahkan untuk kita mengamalkan dengan 7 kali. Oleh karena itu bapak ibu, ini doa yang sangat bermanfaat.
silahkan setiap anda mau minum, bacakan dalam air itu Al-Fatihah 7 kali, insya-Allah. Dan nawaitu hajat, nawaitu sumbuh, ketenangan, apa saja Allah akan kabulkan. Terbukti Al-Fatihah sangat luar biasa manfaatnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dinamakan Al-Fatihah Al-Waqiyah, Al-Syafiyah, Al-Wafiyah, Al-Afiyah, banyak manfaat dan keutamaan daripada suratul Fatihah. Oleh kerana itu Bapak Ibu mohon, dengan apa yang saya sampaikan amalan, tidur dalam keadaan wudu, sebelum tidur 2 rakaat, nawaitu salat malam, tutup dengan salat witir walaupun 1 rakaat. Yang ketiga, tidak boleh lewat 1 hari belum kita baca kitabullah, walaupun setiap salat kita baca 1 ayat. Kemudian yang terakhir, kita membaca doa yang saya barukan sama-sama kita belajari. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya yakin tidak ada yang suka rutin membaca doa ini, insya-Allah terjamin selamat dari kecelakaan, kecelakaan mobil maupun kecelakaan motor, karena dilindungi dan disertai oleh malaikat sepanjang perjalanannya sampai dia pulang ke rumahnya. Diberikan kecukupan saat dia mencari nafkah dan rizki, dan di atas itu semua Allah senantiasa memberikan petunjuk dalam segala aktivitasnya sampai dia pulang ke rumahnya malam hari atau sore hari. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang perlu kita pelajari dalam agama. Kita berkumpul di dalam acara beringati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bermulia akhlak sebagaimana Rasul kita, menjadi orang yang ikhlas dalam ibadah sebagaimana Rasul kita. Kita buktikan sebagaimana kita semua suka baca, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah. Mari Bapak Ibu kita buktikan memang hidup dan mati kita karena Allah. Karena kita di dunia ini memang hidup sementara, ada ujung-ujungnya akan menghadapi kematian, dan kita semua akan pindah ke rumah kita yang baru. Semua Bapak Ibu akan tempati rumah yang baru. Tahu enggak Bapak Ibu rumah kita yang baru apa? Kubur. Kuburan kita adalah rumah yang baru. Oleh karena itu, dengan amalan yang tadi saya sampaikan, membaca Al-Quran, salat malam 2 rakaat tutup dengan witir, kemudian membaca doa keluar rumah, menjaga wudu pas mau tidur, membaca Al-Fatihah setiap mau minum 7 kali. Ini semua amalan insya-Allah menjadi berkah nanti kalau kita masuk kubur. Kalau nanti kita di alam kubur menjadi orang sendirian di tempat yang gelap dan sepi dan sempit, tidak ada perlindungan, tidak ada cahaya, tidak ada ketenangan, dan tidak ada yang menemani kita nanti kecuali amal salih yang kita rutinkan, amal salih yang kita istiqamahkan, amal salih yang kita selalu jaga karena Allah Subhanahu wa taala. Hidupku dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, marilah kita di ujung acara ini kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa memohon anugerah Allah, ampunan Allah, petunjuk Allah, pertolongan Allah. Karena kita semua hamba Allah, tidak akan bisa kemana-mana kecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita, Bapak Ibu, mohon angkat tangannya, bukakan hatinya, dan kita tunjukkan hajat kita kepada yang maha kaya. Kita tunjukkan kelemahan kita ke maha yang maha kuat. Kita tunjukkan kebodohan kita ke maha yang mengetahui segala sesuatu. Allah
tidak susah dan tidak berat bagi Allah mengkabulkan segala hajat kita. Allah bisa dengan kun fayakun, selesainya bisa rubah. Oleh karena itu, salah satu ikhtiar kita supaya Allah berkenan menolong kita, memberikan segala keinginan kita, ikhtiar kita adalah doa. Karena kita tidak punya Tuhan selain Allah, tidak punya Rahman selain Allah, tidak punya Rahim selain Allah, tidak punya yang maha kasih sayang selain Allah. Yang kita selalu jaga iman kita kepada Allah dan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya Tuhan kami, aku mohon untuk semua yang hadir serta keluarganya, berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami ya Allah dalam keadaan iman, wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, aku mohon untuk semua yang hadir, bapa, ibu serta keluarga, malam ini pulang masing-masing ke rumahnya, sudah diampuni segala dosanya ya Allah, sudah diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diterima segala amal ibadahnya, dimudahkan segala urusannya. Ya Allah, panjangkan umur bapa ibu. Ya Allah, murahkan rizkinya, panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Berikan kemudahan ya Allah, bisa ke tanah suci haji dan umrah ya Allah. Berikan kepada bapa ibu kemudahan ke tanah suci haji dan umrah ya Allah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami, muliakan orang tua kami. Ya Allah, kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Berapa kali kami salah sama orang tua kami, berapa kali kami menyakiti perasaan orang tua kami, berapa kali kami melanggar perintah orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat, dan maafkan kami ya Allah atas segala kesalahan kami terhadap mereka. Ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, kesabarannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan dikuatkan Allah lahir batin agar mampu mengamalkan. InsyaAllah jumpa lagi dalam keadaan sihat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah sempatkan kita sama-sama panjang umur. InsyaAllah ketemu di waktu yang akan datang keadaan lebih baik. Lebih baik lahir, lebih baik batin, lebih baik dunia dan lebih baik akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk deh. Geser. Dalam dong, buka dalam dong. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Dengan berakhirnya dakwah tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Kami dari segenap panitia pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kami mengharapkan kepada hadirin agar meninggalkan tempat ini dalam keadaan tertib dan semoga selamat menuju ke tempat tujuan. Saya selaku protokol mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir ke desa Miruk Taman. Miruk Taman. Di desa Miruk Taman, dan saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada anak muda Miruk Taman yang mereka luar biasa sebagai remaja begitu semangatnya melaksanakan acara mulai dari kemarin acara haflah dan hari ini untuk dakwah, dan saya melihat suasana sangat luar biasa sejuk, kehadiran jemaah cukup luar biasa banyak dan motivasinya mereka luar biasa, termasuk saya perhatiin anak-anak kita, adik-adik kita ini luar biasa perhatiannya, bisa ikuti doa, bisa ikuti zikir-zikir dan juga bisa mereka motivasi dalam kegiatan semacam ini, dan saya harapkan bisa diteruskan oleh anak-anak muda, tolong diperjuangkan. Memang di setiap acara macam ini pasti ada kekurangan, ada ujian, ada cubaan, itu hal-hal wajar ya. Tapi tidak boleh kita berhenti, malah justru apapun kesusahan yang kita hadapi ini menjadi langkah untuk bersemangat kembali supaya kita insyaAllah teruskan perjuangan agama, supaya Indonesia bisa mengenal Islam kembali, diperbaharui Islam kembali lewat insyaAllah Aceh menjadi kembali betul-betul serambi Makkah, sebagaimana Indonesia semua mengenal Islam lewat gerbang Aceh. Mudah-mudahan bisa bangkit Islam kembali juga lewat orang Aceh. Terima kasih. Mudah-mudahan insyaAllah jumpa lagi dalam keadaan lebih baik. Terima kasih Ustaz.